Assalamualaikum. Hari ini tanggal 17 April 2025, IHSG naik sedikit 38 poin ya, 0,6%. Ternyata tidak ada efek atas tarif barunya Trump yang 245% ke Cina. Mungkin sudah terbiasa ya. Cuma kalau lihat seminggu ini asing masih keluar. Jadi periodenya itu dari 23 September 2024 ya. Sampai hari ini masih konsisten keluar atau mengurangi porsi di IHSG. Hari ini saya akan bahas salah satu berita yang kompilasi, ini data dari Stockbit, yang membahas mengenai buyback saham ya. Ada BCA, Brand, TPIA, BBRI, BMRI, Telkom, BBNI, Cuan, BRPT, Adro, AADI, MYOR, BNGA, PNBN. Ini yang ada di list saya berarti ada Telkom, Adro, ADI, Sido, INTP ada nggak ya? Lupa saya. Avia, ya kira-kira itu. Lupa ingat saya. Ya mungkin kabar baik buat teman-teman yang sekarang masih floating loss di beberapa saham ini. Moga-moga aja ada efek lah ya untuk mengembalikan nanti harga. Tapi biasanya ya kalau fundamentalnya bagus di market itu secara natural akan kembali ke harga ramenya. Kalau dibilang harga wajar ya wajarnya berapa, kadang-kadang orang-orang beda-beda kan. Ya yang jelas harga ramenya berapa lah, gitu aja. Biasanya ramenya di harga segini, ya mestinya punya peluang yang sama untuk ke arah sana. Terus selanjutnya apa yang terjadi di luar, ini kayak Wall Street, Ambro, Dow Jones anjlok hampir 700 poin, Nasdaq merosot 3% gara-gara saham teknologi. Dan yang mengejutkan adalah respon dari Xi Jinping terhadap tarifnya Trump 245% itu tidak takut untuk berperang. Memang Cina di periode ini beda dengan periode pertama pada saat 2017. Jadi mungkin teman-teman bisa cek bagaimana 2017 itu merespon atas kondisi dari perang dagang. Kalau kita lihat histori dari kurs saja ya. Jadi kurs itu kan kalau kita bicara ekspor dan impor, perbedaan kurs itu mempengaruhi competitiveness sebuah barang dari negara satu ke negara yang lain. Contohnya misalnya kursnya rupiah ke dolar, ini kalau kita ekspor bagusnya kan pakai dolar. Jadi semakin rupiah melemah, itu harga jual kita keluar itu akan semakin murah. Karena biasanya misalnya modal kita itu 16.000, berarti $1 modalnya. Nanti pas waktu dolarnya ke 17.000, seolah-olah modalnya kan masih 16.000. Sehingga posisi dolarnya jadi 0,9 sekian. Sehingga seolah-olah jadi lebih murah. Nah ini yang dilakukan oleh Cina, salah satunya adalah melemahkan nilai yuannya mereka terhadap USD. Jadi kalau kita lihat dari 2014 itu sampai sekarang sudah sekitar 17% ya. Nah, pernah menguat dibalikin lagi, pernah menguat dibalikin lagi, pernah menguat balikin lagi. Malah sekarang di bottom agak bawah. Nah, bagi negara yang fokusnya ke ekspor, nilai mata uang menguat itu malah justru merugikan bagi mereka. Dan ini Cina sadar betul atas itu, sehingga nilai yuan terhadap dolar ini dikendalikan. Jadi, nah kalau kita sebagai orang Indonesia, gimana strateginya di perusahaan misalnya ya? Nah salah satunya memang memilih yuan ini untuk nilai tukar itu bisa lebih stabil. Contohnya kayak gini, ini saya cek yuan ke rupiah ya. Dari 2015 sampai hari ini range-nya itu di situ-situ aja nih, 2.300, 2.200, 2.100. Beda dengan USD dengan rupiah. 2015 itu di 13 ribuan, sekarang 16 ribuan. Dan kalau dilihat dari 2099 ini ya, 99, 2000 ini naik terus nih. Sehingga kalau kita impor pakai US dollar itu sebenarnya rugi. Tapi sebaliknya kalau kita ekspor exchange rate-nya itu kursnya pakai kurs dolar, itu malah justru untung. Apa hubungannya ini dengan saham? Ya buat teman-teman yang pegang perusahaan-perusahaan yang fokusnya ekspor dengan kondisi yang seperti ini,
rupiah makin melemah terhadap dolar, mestinya akan mendapatkan cuan dari selisih kurs. Sehingga strategi kita ketika kita tahu hal-hal yang seperti ini, bisa kita kondisikan porsi saham kita, portofolionya diatur sesuai dengan potensi cuan yang ada. Nah, seperti list yang kemarin saya sampaikan, dengan perubahan harga harian, potensi cuannya juga berbeda ya. AADI kemarin sudah naik lumayan tinggi, jadi sekarang 6.800. Dia tidak lagi di nomor 1, melainkan dia di nomor 5. Sehingga yang nomor 1 itu jadinya adalah PBSA, 2 TPMA, ketiga KKGI. Ini adalah berdasarkan potensi dividen terdekatnya. Jadi kalau kita udah punya sistem yang seperti ini, kita pun bisa memilih saham mana yang mau kita cicil. Oh, PBSA harganya sudah tinggi bang, sudah di atas. Ya, kita kan punya evaluasinya. Kalau kita beli harga sekarang, potensi dividennya berapa? Gitu. Nah, ini jangan sampai juga nih saya share begini tiba-tiba besok naik. Saya sebenarnya pengennya PBSA ini turun, ini udah mulai turun ya. Ngantri misalnya di sini gitu 324 atau 3222. Dapat kan lumayan gitu. Ya, susahnya kalau kita ngonten dengan kondisi yang kayak gini-gini nih, kalau dilihat sama orang banyak jadinya ya bisa menggerakkan harga. Dan orang-orang kita itu kan pengennya kan instan ya. Kalau lihat begini kan udah direkap, udah begini enak, tinggal ngeliat, tinggal niru atau ngopi, enak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi saya nggak janji akan share seperti ini terus-terusan ya, mumpung masih mau nge-share ya saya share aja buat teman-teman. Jadi itu aja untuk hari ini, nggak banyak yang bisa saya bahas. Yang jelas kondisi portofolio kita itu tergantung dari inputan apa yang masuk ke telinga kita dan ke mata kita gitu ya. Kalau inputannya A, biasanya outputnya juga A, inputannya B, biasanya outputnya juga B. Jadi selektif untuk memilih informasi yang kita cerna itu barangkali bisa menyelamatkan portofolio kita menjadi lebih baik. Itu aja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.